Selamat pagi semuanya. Paus Yohanes Paulus II pernah mengatakan bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa cinta. Cinta itu tidak pasif dan bukan hanya perasaan. Cinta adalah pemberian diri yang aktif, kesabaran, kebaikan, pengampunan, dan keberanian. Kristus memberikan hidupnya karena cinta di kayu salib. Tidak ada hubungannya dengan perasaan yang menyenangkan. Cinta seperti Kristus, cinta sejati, jenis cinta yang bertahan dan memberi makna pada kehidupan, bukanlah perasaan pasif. Itu adalah pemberian diri yang aktif. Dan cinta tidak berpusat kepada diri sendiri, tetapi selalu berpusat kepada orang lain. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam bacaan kedua pada suratnya kepada jemaat di Korintus. Di hadapan orang-orang Nazaret yang telah mengenal Yesus sepanjang hidupnya, Yesus mengatakan dirinya sebagai penggenapan nubuat Yesaya, pembawa kabar gembira yang diurapi. Pada awalnya orang banyak tampak memuji dan menerima dia. Tapi kemudian mereka berbalik kepadanya, menyimpulkan bahwa dia tidak bisa menjadi seperti yang dikatakannya. Mereka sama sekali tidak bisa melihat melewati penampilan luar Yesus yang familiar, yang mereka kenal, bahkan keluarganya. Bukankah ini anak Yusuf? Singkatnya, mereka tidak mengenalnya. Dia ada di dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, dan dunia tidak mengenalinya. Dia pergi ke miliknya, dan miliknya tidak menerima dia. Apakah kita melihat dan mengenali Yesus sebagaimana yang dikatakannya, anak Allah, Mesias, Allah sejati, dan manusia sejati? Lalu, bagaimana kita menjalani hidup kita sebagai ekspresi dari keyakinan kita akan kebenaran ini? Yesus berbicara tentang bagaimana Tuhan mengutus Elia dan Elisa untuk melakukan mujizat ke bangsa lain, bukan kepada Israel. Sidon, saudari-saudari yang terkasih, adalah sebuah kota di Israel Utara, tetapi tidak pernah ditaklukkan oleh suku-suku Israel. Bahkan itu adalah penindas Israel. Syria mengambil Israel dengan pengepungan, menangkap orang-orang dan membawa mereka ke pembuangan. Orang-orang yang Yesus gunakan sebagai contoh adalah musuh bebuyutan Israel atau para pendengarnya. Inilah yang membuat mereka menjadi benci saat menyebut penindas mereka memiliki bagian dalam kebaikan dan belas kasihan Tuhan. Pesan Injil itu ditujukan untuk semua orang dan di semua tempat. Ini adalah tugas gereja, tugas kita semua untuk bersaksi tentang Kristus kepada bangsa-bangsa, kepada banyak orang. Apakah kita benar-benar percaya bahwa Yesus datang untuk semua orang, bahkan untuk orang-orang yang berbeda dari kita, bahkan musuh-musuh kita? Orang banyak di sini memiliki praduga bahwa Mesias akan membebaskan Israel dari penindasan. Nah, inilah Yesus, Mesias sejati, yang membalikkan gagasan itu. Yesus melakukan lebih dari sekedar mengamankan kebebasan politik bagi sekelompok orang. Ia justru menjamin keselamatan, penebusan, dan kebebasan dari tuntutan dosa bagi seluruh dunia. Tuhan memilih Israel untuk menjadi contoh suci bagi bangsa-bangsa di sekitar mereka, untuk memberkati seluruh dunia. Tetapi karena ketidaktaatan mereka, mereka tidak dapat memberkati orang lain. Yesus menggenapi peran yang ditentukan untuk diselesaikan oleh Israel, tetapi tidak dapat. Tuhan menginginkan keselamatan semua orang, bukan hanya mereka yang memiliki berkat budaya atau pendidikan agama. Tuhan
menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan tentang kebenaran. Dalam bacaan pertama, saudari-saudari yang terkasih, Yeremia menerima misi untuk menjadi pembawa pesan kepada orang-orangnya yang tidak ingin mereka dengar. Kebenaran yang tidak menyenangkan mengenai masa depan politik dan nasib mereka. Tuhan mendorong Yeremia untuk tidak putus asa dan teguh dalam mewartakan kebenaran. Bahkan sebelum Yeremia dibentuk di dalam rahim ibunya, Tuhan telah merencanakan dia menjadi seorang nabi yang bersaksi tentang kebenaran. Ia telah mengenal Yeremia, ia telah menguduskan Yeremia bahkan sebelum dilahirkan. Dia ingin mereka menerima kebenaran yang sulit, tetapi mereka tidak cukup mencintainya untuk mempercayainya. Yeremia mencintai Tuhan dan dia mencintai Yehuda. Tuhan memberikan cinta yang besar kepada orang-orang yang keras kepala, dan Yeremia perlu menjadi pembawa pesan cinta itu. Terlepas dari kebencian yang dia terima dari rakyatnya sebagai akibatnya. Seorang nabi adalah juru bicara Roh Kudus, misi yang sangat karismatik, jadi tidak mengherankan jika Paulus berbicara tentang karunia rohani terpenting dari Roh Kudus, yaitu kasih amal. Saudari-saudaraku yang terkasih, bacaan hari ini mengingatkan kita bahwa kebenaran dan cinta berjalan beriringan. Cinta yang lemah memudar ketika keadaan menjadi sulit dan membuktikan dirinya bukan cinta sama sekali. Saudari-saudaraku yang terkasih, sering orang dengan bangga, dengan senang hati mungkin memasang story-nya, memasang statusnya di media sosial dengan kata-kata bijak yang sangat indah dari berbagai macam tokoh dunia. Tetapi apakah hanya berhenti di situ? Seringkali kita hanya terbawa perasaan, oh ini bagus, saya mau tempel di wall saya mau pasang di wall saya mau pasang di status saya. Tetapi sejauh mana kata-kata bijak itu menuntun kita untuk mengamalkan kasih, untuk sungguh menghadirkan cinta. Ketika wall itu berbicara tentang pengampunan, apakah kita sungguh mau mengampuni? Ketika status itu bicara tentang kasih dan kurban, apakah kita juga sungguh berani untuk menghadirkan cinta dan kurban itu kepada orang-orang yang sungguh membutuhkannya? Mungkin justru terjadi dalam situasi yang sama, status kita dipenuhi dengan kata-kata yang indah, tetapi orang terdekat kita menderita karena sikap dan perlakuan kita yang tidak bersahabat. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah dalam perayaan Ekaristi ini kita memohon kekuatan supaya kita sungguh seperti Yeremia berani untuk mewartakan cinta, mewartakan kebenaran, sekaligus mempraktekannya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati.